jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0, jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0 ya. Ya Pak. Ini reaksi persamaan keseimbangannya ada 3, persamaan keseimbangan ada 3, reaksinya ada 3. Kalau Anda memiliki persamaan keseimbangan 3, punya reaksi yang akan Anda cari itu 3, maka reaksinya kan bisa dihitung kan, yang sudah itu ya. Jadi jika persamaan keseimbangan, kalau persamaan persamaan keseimbangan ada persamaan keseimbangan ada persamaan keseimbangannya ada 3, reaksinya ada 3. Maka persamaan keseimbangan ada 3, reaksinya ada 3 itu dikatakan bahwa struktur ini statis. Struktur statis tertentu. Nah, strukturnya statis tertentu. Jadi kalau persamaan keseimbangannya 3, reaksinya 3, maka struktur itu statis tertentu. Anda lihat dulu tadi. Ini strukturnya statis kan, diam kan, karena ini sendi, nggak bisa ke sana kemari. Ini roll, bisa ke sana kemari, tapi ditahan oleh dia, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan. Maka struktur ini dikatakan struktur statis. Di dalam struktur ini dia adalah struktur statis dengan catatan persamaan keseimbangannya 3, reaksinya 3. Maka untuk menghitung reaksi cukup digunakan persamaan keseimbangan. Jadi Anda punya persamaan keseimbangan 3, punya reaksi 3, maka persamaan keseimbangan Anda cukup untuk mencari reaksi. Dengan catatan strukturnya statis. Maka struktur yang seperti ini bisa disebut dengan struktur yang statis tertentu. Jadi kalau ditanya struktur yang statis tertentu itu yang seperti apa? Struktur statis tertentu itu definisinya strukturnya statis dulu. Statis tertentu. Strukturnya statis, persamaan reaksi-reaksinya bisa dihitung cukup dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Maka strukturnya disebut dengan struktur statis tertentu. Sekarang kalau ini seperti ini struktur, sekarang saya lihat ya. Dari sini Anda sudah bisa mengerti belum ini struktur statis tertentu?
keseimbangan. PK itu persamaan keseimbangan. Ada 3 reaksinya. Struktur statis tertentu. Struktur ada sendi, di sini katakanlah ada roll. Di sini ada 2 reaksi. Reaksi 2, di sini reaksinya 1. Jadi ada 3 reaksi. Kita mau nyari 3 reaksi ini bisa menggunakan persamaan keseimbangan. Karena menurut matematika, kalau Anda mau mencari persamaan gini, saya jelaskan di sini. 2x plus 1 sama dengan 3. Ini kan variabelnya kan hanya 1 x ini. Maka Anda bisa menghitung x itu berapa. Ini persamaan biasa 2x sama dengan satunya pindah sini jadi minus 3 minus 1. Maka 2x sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 1 gitu ya. Sekarang kalau saya buat gini, 2x plus y sama dengan 3. Ini kan Anda mau nyari x dan y nya kan nggak bisa. X dan y tidak bisa didapatkan. Ini karena ada 2 variabel, 1, 2. Ini variabelnya ada 2, x dan y. Persamaannya hanya 1. Maka solusi eksak untuk x dan y itu tidak bisa didapatkan. Ini merupakan persamaan garis, tetapi ini tidak bisa menghasilkan satu persamaan eksak. Nilai eksak, nilai yang pasti itu nggak ada. Kalau Anda masukkan y-nya 0, x-nya ketemu 1,5. Anda masukkan y-nya 1, x-nya ketemunya 1. X-nya y-nya Anda masukkan 3 ya. X-nya 0 gitu kan ya. Nah, ini apa namanya? Persamaan dengan 2 variabel yang tidak bisa dihitung secara pasti. Nah, kecuali kalau ini telah Anda buat ini, x plus y sama dengan 0. Nah, ini ada 2 persamaan ini. Ada 2 variabel x dan y, ada 2 persamaan ini baru bisa ditemukan x dan y-nya secara eksak, secara pasti. Caranya gimana? Ya biasa, ini ada ini kan, kemudian dikurangi 3 kurangi 0, 0, terus y kurangi y 0, y-nya hilang kan? 2x 3 kurangi 0 ya 3 kurangi 0 itu kan 3. Jika dikurangi 0 ketemunya 3. Y kurangi 2 kurangi x plus 0 sama dengan 3, berarti x nya sama dengan 3. dua X
X-nya sama dengan 3. Ini terus saya masukkan ke sini seperti ini, X plus Y Oh, ketiga. sama dengan 0. Y-nya masuk, X-nya masuk 3 plus Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan minus 3. Jadi kalau ada 2 variabel diperlukan 2 persamaan. 1 variabel diperlukan 1 persamaan, cukup seperti ini. Kalau 3 juga gitu, kalau 3 diperlukan 3 Variabel. persamaan. Ada variabelnya 3, perlukan 3 persamaan. Seperti Anda ngitung reaksi ini ada 3, maka dengan adanya 3 persamaan keseimbangan, Anda bisa menghitung reaksi-reaksinya. Bisa dimengerti, ini saya mengulang mata pelajaran SD bersama ya Pak Rayhan Aditya Dinata, Mbak Kusna. Bisa dimengerti Mbak Kusna? Ini saya mengulang gitu. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Pak. Tergantung variabel kan tadi, Pak? Tergantung jumlah variabelnya. Yang mau dicari itu berapa? Yang mau dicari itu 1, ya 1 persamaan cukup. Yang mau dicari 2 persamaan cukup. Yang mau dicari 3 persamaan cukup. Kalau yang mau dicari 2 tapi hanya punya 1, itu kurang, tidak cukup persamaannya. Bisa dicari, ya bisa, tetapi tidak cukup. Nah, sekarang saya ini sudah ya, sudah mengerti ya, Mas Fauzi, Muhammad Fauzi. Pak. Oh. Nah sekarang saya mau memberikan contoh seperti ini. Saya tambah roll di sendi lagi lah ya, saya tambah sendi. Tambah roll di sini. Maka reaksinya ada berapa ini? 1, 2. Ini roll. Di sini ada reaksi 1. Di sini ada reaksi 2, 1. 2, 1. Berarti total ada berapa reaksinya? 2, 4. 4, Pak. Reaksinya ada 4. 4. Persamaan keseimbangan punya berapa? Hah? 3. Persamaan keseimbangan kan punya 3. 3, Pak. Nah, ketiga itu kan ini jumlah momen, Momen. jumlah X, gaya arah X, jumlah gaya arah Y. arah Y. Semuanya ini harus sama dengan 0 gitu kan ya. Anda lihat strukturnya. Strukturnya ini kan ini roll, ini sendi kan. Berarti kan dia nggak bisa ke sana kemari. Karena ini nggak bisa ke sana kemari, walaupun ini bisa gerak ke sana kemari, ini bisa jalan ke sana kemari, ini roll, tapi kan ditahan oleh dia sehingga dia tidak bisa berjalan kan. Ya, Mbak Paulzania ya. Nah, maka strukturnya dikatakan statis. Jadi strukturnya statis, nggak bisa ke sana kemari. Strukturnya sih statis. Reaksinya 4, persamaan ada 3. Maka
reaksi peletakan yang 4 ini tidak bisa dihitung hanya menggunakan persamaan keseimbangan. Saya ulang lagi. Reaksi-reaksi yang 4 ini tidak bisa dihitung hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Reaksi-reaksinya tidak dapat dihitung hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Kata-kata hanya artinya apa? Sebenarnya bisa dihitung, tapi persamaan keseimbangannya tidak cukup. Persamaan keseimbangan kan ada 3. Tadi saya katakan, kalau punya satu persamaan, punya satu variabel, punya satu persamaan, maka variabelnya bisa dihitung. Kalau ada 2 variabel, terus 2 persamaan, maka bisa dihitung. 2 variabel, tapi 1 persamaan nggak bisa dihitung. Ya, bisa dimengerti ya ini ya. Nah, sekarang punya variabel 4, reaksinya ada 4 variabel 4. Persamaan keseimbangannya hanya ada 3. Berarti tidak cukup persamaan keseimbangannya. Tapi statis enggak? Statis dia, statis. Tapi kurang. Kuat enggak? Oh, ini sangat kuat. Misalnya nih dikasih, misalnya hanya saya kasih ini dengan ini saja sudah statis kok. Saya tambah 1 tumpuan lagi, berarti dia sangat statis. Untuk kasus ini ya, sangat statis. Maka struktur ini dikatakan, kalau ini dikatakan, kalau ini disebut balok yang hiperstatis. Dikatakan balok hiperstatis. Kalau tadi 3 punya variabel 3, punya reaksi 3, persamanya ada 3, itu dikatakan statis tertentu. Kalau yang ini dikatakan hiperstatis, atau dikatakan sangat statis. Hiperstatis. Ini main logika dulu, saya belum mainan hitung-hitungan. Jadi pengertiannya ini harus dipahami dulu ya. Struktur ini hiperstatis. Hiperstatis itu sangat statis. Ada orang aktif, sangat aktif, dikatakan hiperaktif gitu ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Mas Zaki, Abian, Mas Duki bisa ngerti? Belum, Pak. Nah, ya. Yang belum ngertinya yang mana? Halo? Yang belum ngerti yang mana? Dari awal, Pak. Oh, dari awal. Oke. Ulangi lagi ya. Saya ulang lagi. Saya punya balok. Balok ini saya beri ini tumpuan sendi. 1 tumpuannya. Statis enggak kalau ini? Enggak, Pak ya. Statis enggak? Yang ini. Balok saya kasih tumpuan sendi. Sifat sendi apa? Dia tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa bergerak ke sana kemari, ini nggak bisa dia. Ke atas ke bawah nggak bisa, tapi dia Mbak Fauzania. Statis, Pak? Enggak ya. Ini statis apa tidak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mengapa? Karena dia bisa
Jempale. Ya, Bentar. Iya Pak. Jempale. Cengkang. ya Pak Zaki Ambian bisa mengerti ini. Bisa Pak. Sendi itu kan sendi itu kan gini ya. Ini kalau sendi itu hanya pegangnya satu, jadi dia bisa muter gitu ya. Pergelangan tangan juga. Anda lihat di sini. Reaksinya ada berapa kalau gini? 2. Satu, ada dua kan? Nah, kasus ini reaksinya ada berapa? Reaksi ada dua. Persamaan keseimbangan ada berapa? 3. Pak. Berarti apa? Tetap Reaksinya lebih kecil daripada jumlah persamaan keseimbangan, gitu kan ya? Ya Pak. Berarti dia pasti muter. Kalau reaksi perletakannya lebih kecil dari persamaan keseimbangan, strukturnya dipastikan tidak statis. Kalau sekarang saya tambah di sini, nah, tambah satu ini, tambah di sini tumpuan roll. Di sini ada berapa? Satu reaksi. Berarti total ada berapa? 3. 3 Pak. Bayangkan kalau ini tadi kan bisa muter. Kalau sini saya kasih roll, muter nggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Nggak Enggak. muter kan? Enggak Pak. Karena tidak muter maka dia itu statis. Oh. Statis itu diam gitu ya. Orang namanya orang statis itu orang diam gitu ya. Orang tidak bergerak. Introvert. Karena dia statis, ya. Anda hitung sekarang reaksinya berapa? 1, 2, 3. Reaksinya ada berapa? 3. 3. Persamaan keseimbangan ada berapa? 3 juga kan? 3. Ya. Yang kasus ini karena ini reaksinya 3, reaksi ada 3, persamaan keseimbangan ada 3 juga. Anda lihat strukturnya di sini statis, maka tadi dikatakan bahwa ini statis tertentu, statis tertentu. Statis tertentu. Tertentu. Statis tertentu. Ini dikatakan struktur statis tertentu. Kalau yang ini tadi, nah, ini reaksinya tadi ada berapa reaksinya? 2 kan? Persamaan keseimbangan 3. Ya. Jadi ini tidak statis. Ini tidak statis. Ini statis tertentu. Sekarang kalau saya buat yang
ada 2 reaksi. Reaksinya ada 2. ini ada 1. Ini ada 1. Reaksinya ada berapa ini? 4. 4 Pak. Persamaan keseimbangan. 3. 3. Nah, reaksinya 4, persamaannya 3. Maka reaksinya tidak dapat dihitung kalau Anda hanya menggunakan persamaan keseimbangan. Atau dengan berkata lain, persamaannya tidak cukup untuk menghitung reaksi perletakan. Ini struktur seperti ini dikatakan struktur tadi itu hiperstatis. Maybe alphabet. Struktur ini dikatakan struktur yang Statis. Nah. Dari sini Anda lihat kalau ini strukturnya statis, di sini sangat statis. Wong 2 saja sudah cukup kok, sebenarnya cukup statis. Kalau ini ditambah lagi berarti sangat statis, maka disebut dengan struktur yang hiperstatis. Struktur hiperstatis ini orang lain ada yang nyebut dengan nama statis. Dikatakan struktur statis tak tentu atau struktur hiperstatis. Ada nggak yang bisa nyimpulkan? Yuk. Saya beri tambah nilai. Siapa yang mau nyimpulkan? Nyimpen nilai. Ada yang mau nyimpulkan? Izin Pak, saya Pak. Siapa? Saya Pak. Siti Siapa? Mutmainah Pak. Siti Mutmainah. Iya, Silakan. Pak. Silakan. Jadi menurut pemahaman saya, struktur itu dikatakan statis jika reaksi dan persamaan keseimbangannya itu jumlahnya sama. Kayak contoh ini, reaksinya 3, persamaan keseimbangannya 3. Terus kalau struktur dikatakan tidak statis jika reaksinya lebih kecil dari persamaan keseimbangan. Apabila reaksinya lebih besar dari persamaan keseimbangan, maka struktur itu dikatakan hiperstatis, Pak. Oke, betul. Nah, nah. Sudah betul itu namanya siapa? Siti Mutmainah ya. Pak. Iya, Pak. Oke, Siti Mutmainah. Langsung baca ketiknya Siti Mutmainah. NIM berapa, Mbak? 029, Pak. Ya. Ya. Ini sebenarnya gini. Jadi dikatakan strukturnya ini adalah statis dulu. Ya. Kalau yang ini tidak statis, jadi secara garis besar misalnya keluarnya tadi Mbak Mutmainah ada betul lah. Tapi ada yang perlu Anda perhatikan, perlu saya tekankan. Jadi pada dasarnya ada struktur itu secara garis besar dilihat dari kestatisannya. Ada 2, struktur statis dan struktur tidak statis. Kapan dikatakan struktur statis? Ya seperti ini. Kalau perletakan
kalau tidak statis itu kalau dia masih bisa bergerak, bisa berjalan gitu ya. Ini kan muter, ada pergerakan. Kalau yang ini struktur yang statis itu dia tidak bisa berjalan, tidak berjalan. Nah, struktur yang tidak statis itu sudah wayang-wayang nggak statis ya. Tapi untuk struktur yang statis itu dibagi menjadi dua. Statis tertentu itu struktur statis yang reaksi-reaksinya dapat dihitung cukup dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Itu struktur statis tertentu. Kalau kalau reaksi-reaksinya, struktur statis yang reaksi-reaksinya tidak dapat dihitung hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan, itu dikatakan struktur hiperstatis. Ini statis dulu. Statis dulu, persamaannya cukup untuk mencari reaksi, menghitung reaksi, maka statis tertentu. Ini statis, tapi persamaan keseimbangan tidak cukup untuk menghitung reaksi, maka dikatakan hiperstatis. Bisa dimengerti ya, Mas Dede Gunawan Mutakin. Halo Pak Dede. Sampai di sini bisa dimengerti? Satu, dua, tiga, empat. Empat reaksi. Banyak seperti ini. Tapi Anda lihat di sini ada waspada. Di sini ada sendi di sini. Ini namanya sendi tambahan. Maka ini ada pecah-pecah nanti. Dipecah-pecah menjadi seperti ini. Ini yang di sini yang struktur yang di sini statis. Kalau ini berdiri sendiri, kalau saya pisah seperti ini menjadi dua struktur. Ini saya pisah seperti ini ya. Yang ini saya pisah, ini ada sendi, maka pisahkan di sini. Ini ada struktur dan ini ada struktur yang sini saya pisah. Ini sendi, ini lepas kan. Ini sendi, ini roll, ini statis. Maka dikatakan ini bisa statis kalau dia numpang ke sini jadi seperti ini. Oleh karena itu ini disebut dengan struktur penumpang. Yang ini, balok ini disebut balok utama. Dianalisis dulu, penumpangnya dulu dianalisis, baru nanti reaksi-reaksi yang ada di penumpang membebani struktur utamanya. Tapi ini insya Allah akan saya bahas pekan yang akan datang. Bisa dimengerti ya. Kalau Anda mau penasaran dulu, ngelihat baca-baca dulu, tidak apa-apa. Dan ini memang untuk berada